Pada video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan tugas pembuatan jurnal pembelajaran pada modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, di mana ini adalah tugas pada PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Ini bisa kita mulai kerjakan jika pada modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus itu kita sudah selesai mempelajari modulnya dan mengerjakan ketiga post test. Setelah kita selesai mengerjakan dan mempelajari modul, maka nanti akan muncul jurnal pembelajaran, yang mana ketika kita klik, kita diminta untuk memaparkan atau memberikan tugas terbaik yang kita miliki berkaitan dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah jurnal yang saya buat. Saya awali halaman pertama dengan cover. Ini covernya ada logo Tuturi Handayani, kemudian di tengah ini ada siapa penyusunnya, dan yang paling bawah adalah program profesi guru sesuai LPTK masing-masing. Tahunnya adalah tahun di mana Bapak dan Ibu mengerjakan. Ini jurnal pembelajaran. Pada jurnal pembelajaran pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, ini saya buat 6 poin. Yang poin pertama itu adalah penjabaran dari pengertian pendidikan inklusif itu sendiri, di mana pendidikan inklusif itu adalah proses mengatasi dan menanggapi keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi pembelajaran budaya dan masyarakat, dan tentu harapannya untuk mengurangi pengucilan dari pendidikan dan dari dalam pendidikan itu sendiri, bahwa pendidikan itu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi lingkungan belajar di mana para guru dan murid itu siap ketika menghadapi situasi yang mungkin sedikit berbeda atau belum pernah mereka temui sebelumnya. Nah, pada pembelajaran pendidikan inklusif ini sebenarnya dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 itu sudah ditekankan bahwa pendidikan inklusif itu didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, maka ini menjadi penekanan bahwa siswa yang berkebutuhan khusus itu adalah siswa bukan mereka memiliki penyakit atau apa-apa, tapi siswa berkebutuhan khusus itu adalah siswa dengan kondisi yang sedikit berbeda pada siswa umumnya, dan tentu mereka punya kecerdasan dan juga potensi bakat istimewa dari teman-teman lainnya. Nah, dari penekanan ini maka muncullah pendidikan inklusif. Kemudian apa itu tujuan dan prinsip pendidikan inklusif? Tujuan pendidikan inklusif itu kita sudah tahu sebelumnya, bahwa ini memberikan kesempatan yang luas bagi semua peserta didik tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, golongan sosial ekonomi, kelainan fisik, emosional, mental, dan intelektual, serta bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan inklusif itu memiliki prinsip hak untuk belajar, keragaman sebagai kekuatan, keterbukaan dan akses, pendekatan individual, partisipasi dan kolaborasi, penghapusan diskriminasi, pemahaman keterlibatan masyarakat, serta evaluasi dan peningkatan keberlanjutan. Ini adalah prinsip-prinsip dari pendidikan inklusif itu sendiri atau pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Setiap anak memiliki kewajiban atau setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan pendidikan atau mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian alur pelaksanaan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini tentu ada alur yang perlu dilewati, mulai dari identifikasi, asesmen, profil, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi, sampai laporan hasil belajar. Untuk penjelasannya itu ada pada halaman berikutnya, di mana identifikasi itu kita bisa mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan inklusif. Kemudian setelah kita identifikasi, kita lakukan asesmen atau pemberian layanan atau penentuan strategi apa yang bisa kita berikan dalam melayani inklusif itu. Kemudian ada perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, sampai dengan laporan. Penjelasannya ada pada bawahnya, bisa kita pahami bersama-sama. Kemudian setelah poin nomor 3 adalah alur pelaksanaan, poin nomor 4 adalah bagaimana saya membuat modul ajar yang di dalamnya terintegrasi kebutuhan siswa inklusif atau kebutuhan dari pendidikan inklusif itu sendiri. Saya berusaha untuk memberikan contoh yang mana modul ajar ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu
di kelas masing-masing. Ini adalah contoh di mana di kelas itu ada anak berkebutuhan khusus yaitu kesulitan dalam belajar. Maka nanti modul bisa disesuaikan. Ini adalah alur tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana anak berkebutuhan khusus itu bisa mengikuti pembelajaran reguler dengan kondisi siswa itu berkebutuhan khusus? Kita akan sesuaikan pada modul ajar yang kita buat. Elemen, capaian pembelajaran, tujuan, pertanyaan pemantik, dan persiapan disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu guru masing-masing sesuai mata pelajaran atau materi. Untuk kegiatan pembelajaran pendahuluan, kita awali siswa untuk mengidentifikasi diri kita sendiri. Jadi kesadaran diri kita perlu berikan, karena selain ini membuat situasi nyaman bagi siswa berkebutuhan khusus, lingkungan kelas itu juga akan tercipta suasana yang kondusif atau suasana yang positif. Kemudian setelah adanya pendahuluan atau pendahuluan itu, kegiatan intinya kita awali dulu dari orientasi masalah. Nah, orientasi masalah ini karena mata pelajaran yang saya ampu adalah pengelolaan keuangan sederhana atau ruang lingkup awalnya, tahapan awalnya, maka pada orientasi masalah ini pada siswa umumnya, guru akan mengawal pembelajaran dengan memberikan gambaran umum tentang pengelolaan dana kas kecil yang ada pada video tersebut. Kemudian pada siswa berkebutuhan khusus di tempat belajar itu materi yang diberikan itu lebih disederhanakan. Misalnya pengelolaan keuangan itu bagi siswa umum diminta untuk mempelajari materinya pada video, sementara bagi anak berkebutuhan khusus kita akan coba menyederhanakan materinya. Maka ketika materi ini disederhanakan bagi anak yang berkebutuhan khusus akan kesulitan belajar, ini termasuk dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Secara konsep, karena kaitannya dengan pengelolaan kas kecil, maka anak berkebutuhan khusus itu diminta untuk mencoba mengerti apa pentingnya uang. Maka nanti setelah dia memahami, kita kaitkan dengan pengelolaan dana kas kecil. Kemudian itu kegiatan inti pada orientasi masalah. Kemudian mengorganisir peserta didik. Pada mengorganisir peserta didik, kita akan memberikan materi dalam bentuk video pada anak-anak di kelas itu. Nah, pada siswa yang berkebutuhan khusus, maka nanti guru bersama dengan teman sekelas berupaya untuk membantu memberikan berbagai media seperti gambar, video, dan benda-benda lainnya untuk mempermudah pemahaman siswa tersebut. Kemudian fase 3, membimbing penyelidikan. Ketika pembimbingan itu siswa secara umum itu bisa dilibatkan dalam kelompoknya, maka untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini akan ada bantuan tersendiri bagi siswa oleh gurunya. Kemudian yang fase keempat dan kelima, karena pengembangan penyajian dan juga mengevaluasi ini disamakan. Pada dasarnya integrasi ini adalah memberikan sentuhan atau memberikan bantuan yang khusus yang kita berikan atau kita implementasikan pada modul ajar, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, kemudian poin yang kelima, setelah keempat tadi rancangan atau implementasi pada modul ajar, yang poin kelima adalah penerapan dan refleksinya. Nah, maka dalam pembelajaran seperti ini guru terlihat melakukan pemantauan atau panduan dalam pembimbingan peserta didik, serta peserta didik juga berkolaborasi dengan teman lainnya. Dengan pengalaman menerapkan modul ajar itu, saya menyimpulkan bahwa dengan adanya siswa berkebutuhan khusus, secara umum siswa reguler atau siswa lainnya itu diajak untuk menghargai pendapat, berkolaborasi, dan mengembangkan empati. Ini akan mendorong terciptanya suatu suasana belajar yang lebih inklusif dan bermakna. Nah, dengan lingkungan yang tepat atau dengan lingkungan inklusif yang tepat, maka pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu dan tentu motivasi belajar juga akan meningkat. Nah, lingkungan sekolah yang inklusif itu mempersiapkan siswa untuk hidup di masyarakat yang beragam. Karena situasi yang berbeda, adaptasi, maka itu perlu adanya kolaborasi dan kerjasama. Tentu siswa dengan kebutuhan khusus itu merasa lebih termotivasi ketika dalam proses pembelajaran mereka lebih diterima dan ada dukungan. Ini poin terakhir adalah umpan balik dari rekan guru. Setelah saya menerapkan
modul ajar itu dan menerapkan pengantar pendidikan inklusif ini pada pembelajaran di kelas saya, maka ini saya sampaikan ke Bapak Ibu guru lainnya, serta saya meminta sharing atau masukan dari Bapak dan Ibu guru lainnya. Sharing dan masukannya bisa secara lisan, di mana saya melalui proses diskusi yang ada pada gambar, dan juga ada juga yang melalui refleksi dari umpan balik melalui Google formulir yang saya berikan. Nanti Google formulir itu hasilnya saya coba screenshot atau copy kemudian dipastekan pada ini. Nah, demikian berkaitan dengan jurnal pembelajaran pendidikan anak berkebutuhan khusus yang saya buat. Semoga bermanfaat, dan link atau file ini bisa didownload pada deskripsi video. Terima kasih.